Ada kalanya, satu kata bisa membakar seisi ruang. Biadab! Suara itu menggelegar dari podium, memecah ketenangan yang semu di Dewan Rakyat Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, seorang tokoh yang dikenal dengan retorika santunnya, tiba-tiba kehilangan kesabaran. Di hadapannya, anggota-anggota parlemen oposisi menuding, menyudutkan, bahkan terang-terangan menyebutnya pengkhianat. Seluruh kericuhan ini, yang kemudian menjadi viral dan memicu gelombang kemarahan publik di Malaysia, berpusat pada satu isu yang membakar emosi. Penyerahan kononnya 5.200 hektar tanah kepada Indonesia. Narasi yang beredar terdengar mengerikan. Malaysia telah menyerahkan tanahnya kepada negara tetangga sebagai kompensasi atas 3 desa kecil di Nunukan. Kita rugi, negara kita dijual, jerit sebagian orang. Berita ini dengan cepat menyebar seperti api, membakar sentimen nasionalis dan mengikis kepercayaan. Tetapi, benarkah Malaysia sedang merugi? Apakah Anwar Ibrahim benar-benar seorang pengkhianat? Atau jangan-jangan kebisingan dan amarah yang kita saksikan ini adalah hasil dari pemahaman yang keliru, sebuah narasi yang sengaja dibelokkan, sementara kebenaran yang jauh lebih kompleks dan bahkan menguntungkan justru diabaikan. Mari kita telusuri bersama, membongkar setiap lapisan kebohongan demi menemukan Arch of Truth yang sesungguhnya. Kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ini Untuk memahami kericuhan hari kemarin, kita harus melakukan perjalanan jauh ke masa lalu, jauh sebelum Malaysia dan Indonesia ada sebagai negara merdeka. Akar masalah ini tertanam dalam tanah sejarah, diukir oleh tangan-tangan kolonial Inggris dan Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 1891, Inggris dan Belanda menandatangani sebuah konvensi yang mencoba menarik garis imajiner di hutan Borneo. Kemudian, pada tahun 1915, lahirlah sebuah perjanjian yang lebih spesifik, mencoba menerjemahkan garis-garis abstrak itu ke dalam patokan alam, puncak bukit, aliran sungai, atau pohon besar. Namun, bayangkan teknologi pemetaan pada masa itu. Tidak ada GPS, tidak ada citra satelit. Mereka menggambar garis di atas peta yang seringkali lebih merupakan perkiraan daripada pengukuran presisi. Pohon besar yang dijadikan patokan sudah tumbang dimakan usia. Aliran sungai yang menjadi batas alami telah bergeser akibat erosi dan perubahan alam. Akibatnya, ada banyak wilayah yang menjadi Outstanding Boundary Problems atau OBP, sebuah istilah resmi untuk masalah perbatasan yang belum terselesaikan. Inilah tanah hantu yang disebutkan Anwar Ibrahim. Secara hukum kolonial, wilayah itu sudah memiliki pemilik di atas kertas. Namun di lapangan, ia menjadi area abu-abu, sebuah limbo geografis yang ditinggalkan, tak bertuan, dan tak terurus selama puluhan tahun. 3 desa kecil di Nunukan, Kalimantan Utara, Kubangalor, Lipaga, dan Tetagas adalah contoh paling nyata dari tanah hantu ini. Selama ini secara de facto, mereka adalah bagian dari Indonesia. Penduduknya merasa Indonesia, bersekolah di Indonesia, ber-KTP Indonesia. Namun, jika Anda menarik garis lurus berdasarkan Perjanjian 1915, Anda akan menemukan fakta mengejutkan. Secara de jure, ketiga desa ini seharusnya masuk ke wilayah Sabah Malaysia. Sebuah dilema yang pelik, loyalitas warga versus garis di peta kuno. Lalu mengapa masalah berusia seabad ini baru meledak sekarang? Jawabannya ada pada perpaduan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum. Di era modern ini, kita tidak bisa lagi menunda penyelesaian OBP. Dengan adanya teknologi citra satelit resolusi tinggi, GPS yang presisi, dan analisis data spasial bertenaga AI, garis-garis samar di peta kolonial itu bisa diterjemahkan menjadi koordinat yang tak terbantahkan. Kedua negara, Indonesia yang akan membangun ibu kota Nusantara di IKN, dan Malaysia yang terus mengembangkan wilayah Sabah dan Sarawak, memiliki kepentingan strategis untuk memiliki perbatasan yang jelas dan stabil. Perbatasan yang ambigu adalah bom waktu bagi potensi konflik di masa depan, dan para pemimpin bijaksana tahu bom waktu itu harus dijinakkan sekarang.
Sekarang, mari kita hadapi angka yang paling memicu emosi, 5.200 hektar. Angka ini yang membuat Anwar Ibrahim dituding pengkhianat. Narasi oposisi dan media tertentu di Malaysia menggembar-gemborkan bahwa Malaysia menyerahkan atau memberikan cuma-cuma 5.200 hektar tanah kepada Indonesia. Ini adalah narasi yang keliru, bahkan manipulatif. Mari kita bedah mitos ini dengan data dan logika matematika. Pertama, istilah menyerahkan atau memberikan cuma-cuma adalah tidak tepat. Dalam konteks hukum perbatasan internasional, Anda tidak bisa memberikan sesuatu yang sejatinya bukan milik Anda atau yang memang sudah milik pihak lain berdasarkan perjanjian yang sah. Pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tidak pernah didasarkan pada hubungan timbal balik atau untung rugi secara instan, melainkan pada penghormatan terhadap kesepakatan yang telah ada. Perjanjian 1915 adalah fondasi hukumnya. Dokumen itu adalah sertifikat tanah raksasa bagi kedua negara. Apa yang terjadi sebenarnya adalah proses koreksi, bukan pemberian. Ketika para petugas keamanan dan tim penentu perbatasan dari kedua negara dengan menggunakan teknologi modern kembali mengukur dan membandingkan garis di lapangan dengan perjanjian 1915, mereka menemukan kejelasan. Berdasarkan interpretasi yang akurat dari dokumen tahun 1915, wilayah seluas 5.200 hektar tersebut secara sah dan legal memang kekal menjadi wilayah Indonesia. Ini bukan hadiah dari Malaysia. Ini adalah pengakuan atas kepemilikan yang sudah ada sejak 1915, namun baru bisa dipastikan dengan presisi. Mari kita analogikan ini dengan sebuah neraca audit perbatasan. Aset sejarah milik Indonesia sesuai 1915. 5.200 hektar wilayah yang kini dikonfirmasi sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Ini adalah modal yang sudah kita miliki secara de jure, yang kini diakui secara de facto. Bayangkan potensi ekonomi dari 5.200 hektar yang jelas statusnya. Mulai dari perkebunan kelapa sawit, eksplorasi sumber daya alam, hingga pengembangan wilayah perbatasan yang terencana. Ini adalah nilai tambah jangka panjang yang tak ternilai. Liabilitas sejarah milik Malaysia sesuai 1915. Penyerahan administrasi 3 desa, Kubang Ngalor, Lipaga, dan Tetagas, kepada Malaysia. Ketiga desa ini berdasarkan pengukuran presisi atas perjanjian 1915, memang secara geografis dan hukum kolonial masuk ke dalam wilayah Sabah. Ini adalah pengeluaran administratif yang harus diterima Indonesia, namun tidak menghilangkan aset yang lebih besar. Jadi, secara matematis dan hukum, kita tidak berbicara tentang kompensasi, yang berarti ada kerugian awal yang diganti. Kita berbicara tentang penegasan atau klarifikasi batas wilayah. Jika Anda memiliki sertifikat tanah 100 meter persegi, dan selama ini ada bagian 5 meter persegi yang salah diakui tetangga, lalu pengukuran ulang membuktikan 5 meter itu milik Anda, apakah tetangga Anda memberi Anda 5 meter? Tentu tidak. Dia hanya mengembalikan apa yang memang tertera di sertifikat Anda. The hidden data di sini adalah narasi tentang kerugian Malaysia akibat penyerahan 5.200 hektar itu menutupi fakta bahwa selama puluhan tahun, wilayah-wilayah yang masuk OBP ini juga menjadi beban bagi kedua negara. Ketidakjelasan statusnya menghambat pembangunan, menyulitkan administrasi, dan menjadi potensi gesekan. Dengan adanya kejelasan ini, kedua negara justru untung dalam jangka panjang karena memiliki perbatasan yang kondusif, jelas, dan aman. Ini adalah investasi stabilitas, bukan kerugian lahan per hari. Logika matematika perbatasan adalah logika keadilan sejarah, bukan sekedar hitung-hitungan untung rugi lahan per hari. Kedua negara harus melihat ini sebagai langkah maju untuk menuntaskan warisan kolonial yang membelenggu demi masa depan yang lebih cerah. Di tengah kericuhan politik dan data-data geografis, kita seringkali lupa pada inti dari setiap permasalahan perbatasan, manusia. Siapa orang-orang yang paling terdampak oleh ketidakjelasan ini? Mereka adalah warga di 3 desa Nunukan, Kubang Ngalor, Lipaga, dan Tetagas.
Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam limbo. Status kewarganegaraan mereka diakui oleh Indonesia. Namun secara geografis, mereka ada di wilayah yang menurut dokumen kuno masuk ke Malaysia. Ini menciptakan paradoks yang menyedihkan. Mereka merasa memiliki negara, namun negara pun kesulitan memberikan pelayanan maksimal karena wilayah mereka abu-abu. Hidup di perbatasan bukan sekedar soal garis di peta, tapi soal akses pendidikan, layanan kesehatan, identitas diri, dan kepastian hukum. Anak-anak mungkin bingung mau ikut ujian nasional Malaysia atau Indonesia. Para petani kesulitan mengurus sertifikat tanah mereka. Perjanjian penegasan perbatasan ini, sekalipun berarti ketiga desa itu secara administratif akan masuk Malaysia, justru memberikan mereka kepastian. Ini adalah perlindungan hukum bagi individu-individu yang selama ini terombang-ambing. Bagaimana hukum melindungi individu tersebut? Pemerintah Indonesia tidak pernah lepas tangan. Meskipun tiga desa itu dikonfirmasi masuk wilayah Malaysia, hak-hak dasar warga negara yang terpengaruh akan dilindungi. Ada skema yang disiapkan, entah itu relokasi, opsi menjadi warga negara Malaysia dengan perlindungan hak, atau bahkan ganti rugi yang adil bagi mereka yang memilih untuk pindah ke wilayah Indonesia. Status warga negara, hak perdata, dan martabat manusia adalah prioritas, bukan hanya sekedar angka di peta. Anwar Ibrahim, dalam kemarahannya yang meledak di parlemen, sebenarnya sedang membela prinsip etika kekuasaan, bahwa keputusan besar terkait perbatasan tidak hanya soal angka tanah atau siapa yang untung siapa yang rugi, tapi soal martabat manusia dan komitmen untuk menjaga perdamaian. Menunda penyelesaian OBP ini lebih lama lagi berarti membiarkan ribuan jiwa hidup dalam ketidakpastian dan membuka celah konflik. Dengan berani menghadapi hantu masa lalu ini, kedua negara menunjukkan kematangan diplomasi dan komitmen terhadap stabilitas regional. Mungkin bagi sebagian orang di parlemen Malaysia, istilah pengkhianat terasa mudah dilontarkan. Namun bagi para negarawan sejati, keputusan untuk menyelesaikan sengketa berpuluh tahun demi kepastian hukum, perdamaian, dan martabat manusia adalah tindakan patriotisme yang sejati. Kemenangan sejati bukanlah menaklukkan tanah, tapi menaklukkan ketidakjelasan dan membangun jembatan persahabatan di atas kepastian. Jadi, apa pelajaran besar dari kericuhan di Dewan Rakyat Malaysia ini? Ini adalah pengingat bahwa di era informasi yang banjir, narasi provokatif seringkali lebih cepat viral daripada fakta yang membosankan. Namun kebenaran, seberapapun rumitnya, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Penyelesaian outstanding boundary problems ini, termasuk penegasan 5.200 hektar untuk Indonesia dan penyesuaian untuk 3 desa di Nunukan, adalah sebuah langkah strategis yang jauh melampaui sengketa lahan biasa. Ini adalah pondasi kuat bagi visi besar kedua negara di masa depan. Bagi Indonesia, dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN di Kalimantan, memiliki perbatasan yang jelas dan damai dengan Malaysia adalah kunci bagi keberhasilan proyek monumental ini. Kita tidak bisa membangun masa depan yang gemilang di tengah-tengah ketidakpastian perbatasan. Bagi Malaysia, ini adalah demonstrasi kematangan diplomasi. Mereka menunjukkan bahwa mereka menghargai perjanjian internasional dan mampu bersikap rasional di tengah desakan emosional dari oposisi. Ini akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, yang membutuhkan stabilitas dan kepastian hukum di kawasan. Ini adalah langkah penting menuju ketahanan kawasan yang lebih kokoh. Dalam jangka panjang, kita bisa memprediksi bahwa wilayah-wilayah perbatasan yang tadinya abu-abu dan rawan konflik, kini akan menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Mungkin dalam 5-10 tahun ke depan, kita tidak akan lagi mendengar cerita tentang sengketa tanah, melainkan tentang kerjasama ekonomi lintas batas, infrastruktur bersama, dan pertukaran budaya yang dipererat oleh perbatasan yang jelas. Pada akhirnya, kedaulatan sebuah nangsa tidak diukur dari seberapa keras para politikusnya berteriak di ruang sidang, atau dari seberapa besar mereka menolak fakta sejarah. Kedaulatan sejati diukur dari kemampuan untuk menjaga setiap jengkal tanah berdasarkan kebenaran, untuk menghormati perjanjian, dan untuk mengutamakan perdamaian dan martabat rakyat di atas segalanya. Kebenaran mungkin pahit bagi sebagian telinga yang enggan mendengar,
dan seringkali lebih lambat daripada laju gosip liar. Tapi percayalah, kebenaran tidak butuh teriakan untuk terdengar. Ia hanya butuh bukti untuk tetap tegak. Dan di balik kericuhan yang sempat membakar api, kini terpampang jelas Arch of Truth yang kokoh.